Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, indeks, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Halo teman dan sahabat trader, kembali berjumpa dengan saya Matias Putra. Jadi mohon maaf belakangan memang saya sering bolong di dalam mengupload video oleh karena banyak melakukan perjalanan ke luar kota. Oke. Ya, ini baru sampai dan teman-teman ada satu hal yang menarik dari perjalanan saya keliling untuk memantau perkembangan terutama di dunia trading tentunya ya. Jadi kalau saya melihat ya banyak peristiwa yang terjadi sehingga saya mau mengajak kita memikirkan sebetulnya sampai kapan sih kita terus bermimpi dan berhayal terus di dalam dunia trading begitu ya. Oleh karena apa? Oleh karena hampir satu minggu itu bisa 2-3 kali dari berbagai kota menghubungi saya. Ya intinya mengeluhkan peristiwa-peristiwa tentang bagaimana ia jadi korban, jadi target korban yang dan bagaimana menghabisin banyak uang ya. Jadi saya kadang-kadang satu sisi saya merasa prihatin, tapi dari sisi lain kadang-kadang saya merasa kenapa ya? Ini kan sebetulnya bodong-bodongan begitu atas nama trading itu kan bukan saat ini begitu. Itu dari dulu selalu begini, tapi saya lihat kita apa nggak tahu gitu, kalau nggak belajar sesuatu dari persoalan ini begitu. Nah, kita tahu kan beberapa waktu lalu bagaimana tentang investasi-investasi bodong, bagaimana tentang atas nama robot trading lah, atas nama binary lah, atas nama binomo. Sekarang saya melihat ada lagi tuh aplikasi itu muncul lagi di YouTube. Kalau ada orang yang mau masuk lagi, aduh saya jadi apakah kita memang senang merasa apa ya? Artinya kan ada orang merasa itu bahagia kalau merasa dia bisa ikut menderita gitu ya. Waduh, kalau itu terjadi sangat apa ya? Sangat memprihatinkan. Oke. Jadi teman-teman begini ya. Saya sering mendengar telepon kadang-kadang bukan hanya bapak-bapak tetapi ibu-ibu begitu ya. Kalau dari perjalanan ke luar kota pun saya sering mendengar keluhan-keluhan mereka yang datang kepada saya. Mereka selalu mengatakan, waduh saya rugi dari ratusan juta sampai belasan M begitu. Saya tanya, kenapa? Ya kan? Kenapa Anda bisa berani dan begitu percaya dengan begitu? Sehingga jawaban mereka rata-rata sama begitu. Itu sebenarnya inti itu ya. Jawaban mereka adalah pertama karena pertama ini teman saya yang ajak ya. Kedua, mereka sering ditunjukin dengan untung nih, profit biru ya kan? Nah, saya sering minta mereka berpikir kalau mereka terus biru-biru ngapain dia ajak Anda begitu ya. Apalagi kadang-kadang ada juga yang kebanyakan juga dari marketing broker, dan sebenarnya Anda kalau tanya dia sendiri itu marketing broker atau marketing broker itu mereka sendiri nggak melakukan trading, bahkan mereka nggak ngerti itu. Saya kadang-kadang tanya kalau terlalu jauh istilah trading mereka udah bingung apa itu maksudnya gitu loh kan. Nah sekarang kok Anda percaya mereka begitu? Kebanyakan mereka itu kan baru karena tamat sekolah mungkin ya, baru fresh graduate, jadi sehingga mereka tidak ada pekerjaan, ada penawaran begini, dan mereka sendiri kan tidak tahu sebetulnya ya, mau tidak mau mereka tinggal diarahkan oleh manajemen perusahaan, yang penting udah lu cari target aja deh gitu. Nah, sehingga apa yang terjadi? Nah, teman-teman ada banyak hal ya, saya buka deh kepada Anda secara apa adanya.
teman-teman jangan gampang percaya dengan petunjuk profit. Itu pertama, bisa jadi itu adalah akun demo. Oke, jadi nggak percaya flexing begitu. Kedua, itu bisa aja sekarang bayangin dah kalau itu adalah marketer, itu katakan itu adalah benar real account, tapi nasabah dia mungkin 100.000 yang hari itu yang profit itu yang di screenshot. Nah, pernah nggak Anda menerima itu screenshotnya ada namanya yang itu saja yang di screenshot kepada Anda untungnya? Nggak ada kan? Pasti nggak ditunjukin kan? Ya kan? Nah, jadi yang ketiga itu bisa diedit, dimanipulasi. Jadi oleh sebab itu jangan gampang percaya dengan screenshot yang seolah-olah kalian wah gitu ya. Kalau segampang itu saya selalu katakan begitu ya. Kalau segampang itu nggak ada orang miskin lagi di Indonesia gitu. Bahkan di dunia. Dan saya percaya itu orang bule itu akan berbondong-bondong datang ke Indonesia belajar sama orang Indonesia. Jadi mari saya mengajak kita berpikir sehat dan berpikir pintar ya. Dan celakanya kadang-kadang kalau kita ambil ya, saya kalau wawancara orang itu yang success story-nya saya ambil betul orang itu, saya percaya dengan pola bukan dengan flexing-flexingnya, dia nggak punya kepentingan, dia hanya memberi motivasi tentang tentang bagaimana dia bisa trading for living. Kadang-kadang juga ada satu dua orang yang saya lihat cara berpikirnya itu cara berpikirnya nggak ngerti deh gitu kan, apakah dia iri atau memang begitu, wah dia mulai ngomong-ngomong nggak karu-karuan, ini nggak benar, bohong sebagainya. Padahal orang yang ngomong begitu nggak ada kepentingan apa-apa. Lu mau percaya dan tidak percaya itu urusan Anda gitu ya. Dia hanya punya maksud baik mencari pengalamannya, dia nggak menjual sesuatu kepada Anda kok ya kan. Anda nggak percaya nggak apa-apa. Kadang-kadang kita mintanya diminta bukti lah, keluarkan WD-nya lah, lewat rekening, fotokopi, urusannya apa gitu sama Anda begitu ya kan. Anda kasih dia apa kalau dia buktikan begitu, untung dia apa buat Anda ya. Dia mau bagi saja, kita harus bersyukur dengan pengalaman yang demikian kita bisa mendapatkan bahwa di dunia ini ternyata ada yang bisa berhasil gitu ya. Jadi Anda itu harus bersyukur, bukannya malah dituntut untuk memuaskan Anda ya, emangnya dia utang sama Anda. Nah kadang-kadang begitulah ya, orang-orang yang punya mindset yang nggak jelas itu menurut saya sebaiknya Anda jangan di dunia ini, Anda akan habis ya. Oke, oleh karena apa? Oleh karena sudah banyak korban-korban yang maunya melihat sesuatu yang kelihatannya flexing yang bagus, tetapi sebenarnya itu Anda masuk ke dalam perangkapnya. Jadi oleh sebab itu berhati-hati teman-teman. Oke, nah sekarang berikutnya kita melihat prinsip itu di dalam dunia trading forex bagi Anda pemula itu harusnya bagaimana gitu ya. Nah, kenapa Anda sering terjebak yang begini? Benar gak? Kebanyakan Anda terjebak karena Anda diperlihatkan sebuah profit yang bagus-bagus sehingga Anda masuk dalam perangkapnya. Nah, yang kedua adalah dari teman Anda, kadang-kadang dia punya kepentingan untuk menunjukkan profit itu kepada Anda. Kenapa? Apalagi dalam dunia misalnya bodong-bodongan begitu, mereka kan mencari referral. Anda masuk, masalahnya dia trading untung nggak untung, Anda masuk dia sudah untung karena dia dapat fee dari situ. Nah dia nggak pikirkan itu ke depannya kalau terjadi itu dia punya hati nurani nggak gitu. Ya kan, dia nggak berpikir, paling kalau nanti ujungnya kena ya, dia tanya atau ngomong sama dia tinggal ngomong, waduh saya juga kena, saya udah alami begini itu terlalu banyak. Di dalam dunia ini saya sudah lebih dari 20 tahun teman-teman. Jadi mari kita berpikir realistis kalau Anda mau terjun dalam dunia sini. Oke, saya mau berbicara tentang prinsip dagang di dalam dunia trading forex. Jadi Anda atau banyak orang masuk ke dalam dunia sini, saya melihat mereka berpikir secara spekulasi atau gaya judi. Tetapi saya ingin katakan kalau itu yang Anda pikirkan, maka Anda habis. Oke. Nah, banyak orang mengatakan, masuk awal saya itu untung. Iya, semua awal itu apalagi itu hal-hal yang manipulasi, itu pasti awal Anda dikasih untung. Kalau dari awal Anda rugi, Anda sudah nggak bisa disuruh cari target-target yang lain begitu, ya kan? Nah, jadi saya kasih tahu ya bahwa ini prinsip yang benar masuk dunia trading adalah Anda berpikir masuk di sini harus berpikir secara usaha. Jadi sebuah perdagangan yang
harus sama dengan konvensional, cuman Anda di sini terapkan dalam sistem teknologi digital online begitu. Itu akan mempermudah Anda banyak hal. Tetapi kalau Anda masuk di sini hanya dengan prinsip untung-untungan, Anda habis. Oke. Jadi oleh sebab itu, mari berpikir realitas ya. Anda masuk dunia trading jangan pakai harapan. Tetapi Anda masuk di sini dengan satu tujuan yang jelas adalah bagaimana Anda mengembangkan dana Anda secara jangka panjang dengan sistem hasil yang realistis itu, ya kan? Sama seperti dagang. Jadi Anda dagang itu kan bukan berarti masuk itu langsung duduk manis lalu tinggal untung kan? Ya kan? Tidak, Anda butuh usaha, Anda butuh belajar dengan baik, Anda perlu mempelajari kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Oke, sebab apa? Sebab Anda memasuki sebuah bisnis financial yang paling besar dalam dunia ini karena perputarannya sehari bisa mencapai 5-7 triliun US dollar. Anda bukan melawan atau Anda bukan berhadapan dengan orang-orang yang abal-abal. Anda menghadapi big boys atau institusi-institusi dengan fund manager yang betul-betul profesional. Jadi Anda masuk hanya dengan berharap-harapan lalu Anda harap itu besok kaya, ya. Waduh, Anda mimpi gitu, kan? Nah, makanya channel saya itu kadang-kadang ya kurang laku gitu ya. Saya harus akui kurang laku oleh karena apa? Karena saya nggak pernah mau memberi harapan impian gitu. Karena itu hati nurani saya nggak sampai ke sana gitu. Jadi saya nggak mau pakai bahasa-bahasa flexing, bahasa-bahasa marketing untuk menjelaskan semua. Oleh karena apa? Saya melihat banyak ya itu orang-orang yang jadi korban di sini. Ada orang yang saya barusan kemarin dari perjalanan kota itu teman lapor teman dia itu sudah 3 kali bunuh diri, nggak berhasil gitu. Oleh karena apa? Seluruh uang yang dikumpul ya, dalam puluhan tahun itu belasan M habis. Dan sekarang dia harus dengan memulai bisnis dengan jual bakmi begitu ya. Aduh, jadi sudah 3 kali mau bunuh. Dan saya juga sering mendengar telepon beberapa ya kan juga melaporkan bahwa dia sudah istrinya atau suaminya sudah hampir mau bunuh diri, sudah putus asa. Nah, jadi kalau Anda bisnis yang benar, Anda kan nggak mungkin sampai di situ, benar nggak? Bisnis yang benar itu ada rugi, ada, ya ada. Tetapi kan tidak membuat Anda terpuruk begitu. Sama dengan dunia trading ya. Trading yang real itu ada ruginya, ada. Bukan bisa dipatok sehari 1% ya sebulan. Nggak bisa dipatok. Market itu teman-teman kalau bisa dipatok itu mereka para banker ya, para apalagi menteri keuangan di setiap negara itu mereka lebih jago, benar gak? Oleh karena apa? Mereka yang ikut terlibat di dalam membuat sebuah fluktuasi pasar kan. Tetapi kenapa? Kita lihat hari ini banyak negara itu jatuh, bangkrut, miskin, krisis. Oh, karena market itu tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa pastikan bahwa satu hari ini saya mau target 1% atau mau buat target boleh, tapi nggak bisa dipastikan bahwa setiap hari sekian persen. Kalau itu bisa, waduh, Anda sudah nggak tinggal di Indonesia, Anda sudah nggak perlu nawar-nawar hal-hal yang demikian. Jadi Anda sendiri akan dicari oleh bank-bank sentral di seluruh dunia. Jadi oleh sebab itu mari teman-teman ya masyarakat Indonesia terutama, ayo kita berpikir lebih sehat lagi. Jadi di sini prinsip masuk dalam sini adalah persis seperti prinsip Anda masuk sebuah bisnis jangka panjang. Jangan berpikir jangka pendek, jangan berpikir Anda hari ini masuk besok kaya. Tidak ada itu yang ada bangkrut mendadak. Saya selalu ngomong begitu. Jadi kalau Anda jangan terpancing dengan yang marketing atau promosi. Waduh, saya 1 bulan trading dapat mobil baru ya. Saya selalu katakan yang sering terjadi Anda jual mobil Anda. Jadi terus bagaimana? Oke. Nah, Anda masuk ke sini, Anda harus dengan satu tujuan yang jelas bahwa saya masuk sini bukan untuk harapan supaya besok saya bisa kaya, harapan supaya besok saya bisa bayar utang, harapan supaya besok saya bisa sambil tidur ya dolar masuk terus. Jangan berharap. Mari kita berpikir secara realistis. Bagaimana caranya? Nah, ada prinsip-prinsip Anda masuk ke dalam dunia ini. Prinsip pertama, bahwa Anda masuk ke dalam dunia pasar itu sama bisnis. Jadi Anda tidak bisa pastikan bahwa market itu harus bergerak sesuai maunya Anda. Tidak bisa. Market itu tidak ada yang tahu karena market itu bukan milik nenek moyang kita. Ya. Jadi bagaimana kalau gitu? Apakah kita bisa profit
konsisten. Oh ya bisa, seperti saya katakan, profit konsisten bukan berarti Anda tidak rugi. Saya kadang-kadang ada juga. Ya, kasih tahu saya baru masuk 2-3 kali usaha dia sudah mulai kena stop loss misalnya, dan lalu kok stop loss. Ya memangnya Anda 2-3 kali trading itu sudah harus kaya, ya kan? Nggak bisa, nggak ada yang tahu. Tetapi kita tahu bahwa market tidak bisa kita atur, tidak bisa kita atur secara pasti, maka kita harus membuat persiapan untuk masuk di dalam dunia sini, teman-teman, ya. Misalnya kita masuk dalam dunia sini dengan prinsip karena kita tidak tahu, maka kita masuk ke dalam dunia perdagangan atau dunia finansial ini adalah dengan cara kita mempersiapkan ketika kita tidak bisa misalnya kita tidak bisa mengatur market, tetapi kita harus punya rencana. Artinya kalau kita punya rencana tidak sesuai dengan market, apa yang harus kita lakukan di balik itu? Itu yang penting. Kan sama kan, Anda masuk dalam dunia bisnis konvensional. Ya, kalau misalnya saya beli barang suatu barang, tapi kalau saya tidak untung, kalau nggak untung ya jangan sampai bangkrut gitu ya. Kalau kita beli barang sesuatu yang akan harusnya kita berharap untung dari barang itu, tapi jadi buntung bangkrut ya. Maaf ya, menurut saya itu sudah kebangetan gitu ya. Artinya Anda sudah nggak ada persiapan, nggak ada hitung-hitungan. Ya. Kedua, Anda masuk dalam di sini harus dengan prinsip bahwa Anda harus memiliki modal yang siap hilang. Artinya kalau Anda tidak berhasil, Anda tidak akan membuat Anda mau bunuh diri kayak tadi, mau bunuh diri berkali-kali begitu, ya kan? Nah, Anda masuk di sini karena tadi mengatakan prinsip itu market tidak ada yang tahu, maka Anda harus siapin namanya idle money ya, uang yang tidak akan mengganggu operasional Anda, makan Anda, biaya anak sekolah Anda tentunya, oke? Kemudian Anda masuk di sini jangan mengandalkan sinyal-sinyal kiri kanan, Anda habis gitu loh. Ya, selalu dikatakan mari kita berpikir secara logik. Kalau sinyal-sinyal itu bisa membuat Anda kaya, ngapain dia jual kepada Anda? Ngapain dia nggak jual kepada banker gitu ya? Kenapa dia nggak jual kepada pengusaha-pengusaha atau dia jual kepada menteri keuangan? Bukankah dia bisa mendapat dana lebih besar dan dapat penghargaan? Kenapa dia jual yang kecil-kecil kadang-kadang begitu ya? Ya. Oke, mari kita berpikir secara sederhana seperti itu. Lalu bagaimana kita mau terjun? Nah, tentu kalau kita mau siap terjun di sini, ya, kita harus memiliki daya upaya yang sangat kuat dan rela mau berkorban. Sama kan? Seperti orang bilang investasi, dia harus siap risiko dong. Kalau orang mau dagang takut risiko ya jangan masuk gitu. Nah, sama kalau Anda masuk di sini, Anda tidak berani siapin risiko untuk di sini, maka Anda jangan terjun ke sini. Anda deposito aja, itu mungkin risikonya ada, tapi mungkin jauh lebih aman. Ya, tapi hasilnya ya bisa membuat Anda hidup apa enggak gitu. Oke. Jadi bagaimana prinsip usaha di dalamnya tentu melibatkan bagaimana Anda belajar. Misalnya, saya 20 tahun saya belajar kemana-mana ya dalam luar negeri Asia, bahkan sampai sampai orang-orang mentor saya sampai Amerika sana. Jadi habisin uang begitu banyak. Ya, tetapi ya itu saya punya prinsip. Kalau saya sudah terjun di sini, saya nggak mau main-main. Kalau main-main, ya Anda main game aja, ya. Sehingga kalau rugi ya Anda tidak stres ini. Oke. Jadi itu ya. Oleh sebab itu bagaimana caranya? Anda perlu belajar. Cari mentor yang Anda percaya. Jangan cari mentor yang terlalu banyak janji-janji, harapan-harapan. Ya. Itu omong kosong, saya kasih tahu. Kenyataannya market tidak seindah yang Anda dengar. Ya. Jadi oleh sebab itu carilah orang yang punya pengalaman. Menurut saya itu minimal ya di atas 5 tahun. Kalau bisa di atas 10 tahun. Anda bukan hanya sebatas mendapatkan ilmunya, tetapi Anda yang paling berharga itu adalah pengalaman dia selama di dunia sini. Sehingga orang yang ngomong begitu, nah biasa orang yang sudah pengalaman di atas 10 tahun, dia tidak asal ngomong begitu. Oleh karena dia sudah mengalami macam-macam kepahitan, termasuk saya itu udah habisin begitu banyak di awal begitu. Nah sehingga itu yang penting sebetulnya ya. Oke, jadi teman-teman, mari ya saya berusaha menyadarkan Anda jangan masuk ke sini dengan prinsip serakah
lama begitu, dan prinsip gampangan gitu ya, take it for granted gitu, sehingga Anda berpikir udahlah masuk ke sini tinggal ikutin sinyal si A, ikutin sinyal si B, kaya kok gitu ya. Nah, jadi mari kita berpikir ya, kalau Anda terus ini Anda harus siap korbankan waktu Anda untuk belajar, korbankan dana Anda ya untuk belajar ya, cari mentor-mentor yang berpengalaman, yang Anda percaya begitu ya. Jangan takut bayar kepada mentor. Oleh karena apa? Ilmu dia itu seumur hidupnya. Sekarang Anda mau jadi ekonom yang belum tentu berhasil juga, Anda perlu kuliah itu habisin berapa duit tuh? Ya kan? Apakah setelah itu Anda pasti menjadi pengusaha? Belum tentu juga. Ya. Anda mau menjadi pengacara yang ya, mau jadi pengacara, Anda mesti kuliah hukum ya. Saya dari kuliah hukum. Terus saya mau coba pengacara, ya, akhirnya nggak berhasil juga ya, makanya akhirnya kembali mendingan jadi trader aja gitu. Ya artinya nggak berhasil begitu mungkin karena prinsip kita berbeda begitu ya, tujuan kita juga berbeda ya, jadi pengacara. Sehingga saya melihat banyak hal-hal, misalnya kalau kita ngerti hukum justru melihat kebobrokan di dalam para penegak hukum misalnya, akhirnya saya misalnya udah nggak cocok. Demikian juga dalam dunia trading. Jadi kalau Anda tidak mau berkorban, nggak takut resiko dan sebagainya, Anda hindari dunia ini, karena dunia ini apalagi tanpa belajar itu sangat berisiko. Nah, oleh sebab itu kalau Anda mau terjun sini, Anda belajar supaya kita bagaimana mengendalikan resiko, ya kan, sehingga kita bisa bertahan jangka panjang di sini. Ya, bukan berarti nggak ada resiko ya, tetapi bagaimana kita mengendalikan resiko, jangan sampai keluar batas kemampuan kita. Itu yang penting. Oke? Jadi oleh sebab itu teman-teman ya, saya sendiri punya kelas khusus terutama untuk trading emas atau gold yang 1 hari misalnya ya, untuk 1 hari. Nah, ini sangat penting ya. Jadi materi di dalam kelas khusus trading emas ini atau gold ini, apa yang saya akan ajarkan begini. Saya akan ajarkan bagaimana Anda melakukan trading emas atau gold itu bukan dengan cara main-main. Kan banyak orang, oh saya main forex gitu, saya main emas, main-main ya habislah gitu ya. Tetapi saya akan mengajar Anda bagaimana Anda terjun ke sini, bagaimana kita memakai prinsip berdagang emas, buka toko emas di dalam, cuman sekarang bukan konvensional tapi lewat online digital gitu. Oke. Nah, sehingga kelas ini saya akan ajarkan Anda untuk memahami dan tidak usah memasang stop loss. Sehingga banyak orang mengatakan, aduh saya kepasang stop loss, kena stop loss terus. Nah, kelas ini saya akan mengajarkan Anda tidak memakai stop loss. Tetapi, nah ingat ya, tetapi nanti brosurnya itu materinya akan saya pajang ya. Tetapi teman-teman, saya juga akan mengajarkan Anda untuk hitung-hitungan dengan sangat ketat sehingga tidak terjadi call margin atau margin call ya. Dulu saya pernah buka kelas begini, ada orang ya biasalah pikiran-pikiran negatif itu pasti ada ya dari orang-orang. Kadang-kadang menunjukkan dia nggak tahu tapi nyinyirnya itu sok tahu gitu kan, minta ampun gitu ya. Kadang-kadang orang begitu ya, itu pasti nggak akan berhasil di dunia. Saya percaya itu orang pasti gagal punya. Kalau dia berhasil dia nggak akan ngomong gitu. Dia bilang mana mungkin ya, kok kata mana mungkin ya, emangnya siapa, emangnya itu dia yang buat sehingga dia yakin pasti nggak mungkin ya kan. Pertama ketika dia bilang mana mungkin nggak MC, nah ketika dia ngomong mana mungkin itu menunjukkan kepada saya bahwa orang itu nggak ngerti apa-apa dan isi, atau ya paling newbie hanya tahu sekilas ya, ada soknya minta ampun ya. Oke. Nah, nanti kita udah jelasin kenapa Anda bisa call margin gitu kan. Nah, apa itu margin begitu? Ya kita kan nanti akan jelaskan ya. Orang kadang-kadang ya itulah ya, belum apa-apa, kadang dia malah nggak nonton videonya, dia lihat baru lihat judulnya dia sudah komennya itu minta ampun. Nah, sekali lagi tentu kelas ini adalah untuk orang-orang yang mau serius di dalam dunia, memahami dunia trading itu seperti apa ya, secara komprehensif begitu. Nah, jadi selain itu karena kita tidak pakai
XL dan kita akan mengendalikan risiko agar tidak call margin, maka materinya itu cukup komplit. Jadi akan saya ajarkan bagaimana kita melihat pergerakan harga emas itu sebagai instrumen safe haven. Currency geraknya seperti apa? Nah, sehingga kita masuk market tidak asal. Yang kedua adalah tentu saya akan mengajarkan Anda bagaimana kita melakukan analisa berdasarkan fundamental. Oke, ini penting. Kita akan lengkap karena apa? Karena kita nggak pakai stop loss dan kita mengolah risiko agar tidak call margin. Dan yang ketiga adalah saya akan mengajarkan Anda secara analisis teknikal dari bagaimana kita melakukan entry yang efisien. Oke. Lalu, ini yang paling penting bagaimana supaya kita tidak MC tanpa pakai stop loss. Ini yang paling penting saya akan ajarkan Anda bagaimana mengelola dana yang ada lewat sebuah sistem money management, hitung-hitungan yang sangat ketat ya. Oke ya, seperti brosur ini. Oke, teman-teman. Jadi, kalau saran saya, Anda kalau mau terjun di sini, Anda harus cari mentor yang Anda percaya. Anda tidak belajar sama saya nggak apa-apa. Yang penting Anda memiliki mentor yang Anda percaya. Dan jangan hanya menunjukkan hasil-hasil flexing. Ingat, itu hasil-hasil itu banyak potensi manipulasinya ya. Mungkin hari ini dia bisa turun hasil karena hari ini kebetulan dia profit, tapi belum tentu jangka panjang ya. Tetapi bisa jadi hari ini Anda loss atau apa, yang nggak apa-apa, karena nggak ada trading. Kalau Anda berharap trading itu tanpa loss, ya Anda nggak cocok di sini. Ya, Anda deposito saja ya. Apalagi ikut saya ya, pasti nggak ada gitu ya. Saya berani jamin Anda akan loss. Tapi ya saya juga percaya ya, dengan mengelola money management yang baik, dengan metode SOP yang ketat, maka dari waktu ke waktu kita berharap akun kita bisa bertumbuh dengan cara yang sangat disiplin. Itulah namanya usaha ya, bukan main-main. Oke, teman-teman, silakan kalau mau ikutin kalau saya bisa WA saya di dalam deskripsi di bawah video ini ya. Salam sukses, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua.